Halo, salam entrepreneur. Perkenalkan, saya Rifki Noval. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ALP mata kuliah Entrepreneur Project 2 yang akan membahas tentang McKinsey 7S pada Bank Indonesia Institute. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia Institute. Bank Indonesia Institute atau yang bisa disingkat sebagai BINS adalah corporate university dari Bank Indonesia yang berperan sebagai pusat pengembangan pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia untuk Bank Indonesia. Bank Indonesia Institute dibentuk untuk mendukung transformasi Bank Indonesia menjadi organisasi berbasis pengetahuan. Kita akan membedah dengan McKinsey 7S Framework dari hard element dan soft elements. Untuk hard element ada structure, system, strategi, sementara untuk soft element ada skill, staff, style, dan semua saling bersinergi untuk membentuk share value. Kita mulai dari hard element. Bank Indonesia Institute memiliki strategi yang berbentuk framework, di mana Bank Indonesia Institute memiliki tujuan untuk menjadi pusat pembelajaran kebank sentralan untuk menghasilkan SDM unggul yang berprofesional dan memiliki kepemimpinan strategis yang diakui secara nasional dan internasional. Strategi Bank Indonesia Institute dilandasi dari tata kelola yang terdiri dari independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi. Inovasi yang dapat ditingkatkan untuk strategi di Bank Indonesia Institute ada dua, yaitu untuk merumuskan arah strategi secara berkala mengenai berbagai isu yang terkait dengan dinamika perekonomian domestik maupun global dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan relevan. Selanjutnya, untuk mengeksplorasi learning ecosystem dan learning culture di Bank Indonesia Institute untuk mendorong learning agility dari SDM Bank Indonesia. Berikut adalah structure dari Bank Indonesia Institute. Bank Indonesia Institute memiliki hierarki organisasi yang terdiri dari Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, yang bisa dikatakan sebagai komisaris independen untuk mengawasi organisasi Bank Indonesia Institute. Bank Indonesia Institute dikepalai oleh Kepala Bank Indonesia Institute yang memiliki jabatan Direktur Eksekutif. Bank Indonesia Institute dibagi menjadi tiga grup besar, yaitu grup pertama pusat riset, yang berikutnya grup pengembangan akademi, lalu ada grup operasional pembelajaran. Masing-masing grup memiliki tugas pokok dan wewenangnya masing-masing. Lalu di bawah grup terdapat divisi-divisi atau unit kerja yang memiliki tugas pokok yang lebih spesifik. Berdasarkan hierarki organisasi tersebut, keputusan tertinggi berada di Kepala Bank Indonesia Institute. Namun, masing-masing kepala grup memiliki wewenangnya masing-masing yang juga dapat mengambil keputusan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh ketetapan peraturan Bank Indonesia. Inovasi yang dapat dilakukan pada structure di Bank Indonesia Institute adalah melakukan pemenuhan posisi faculty member yang terdiri dari para ahli terkait dengan keilmuan tertentu dan bertanggung jawab untuk memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum dan silabus, serta memberikan dukungan pengajaran serta penyiapan bahan ajar. Lalu melakukan pemenuhan posisi IT developer yang bertanggung jawab untuk mengelola learning management system untuk mengoptimalkan proses pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis digital. Berikutnya untuk sistem di Bank Indonesia Institute dapat disebutkan sebagai workflow atau alur kerja di Bank Indonesia Institute. Yang pertama dimulai dari rapat Dewan Kehormatan atau Forum Strategis Bank Indonesia dalam merumuskan arahan strategis untuk penguatan kapabilitas SDM dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan arah strategis organisasi. Lalu hasil akhirnya adalah learning history
yang berupa database dan portofolio learning pegawai, pemenuhan indeks kinerja inti, dan perhitungan skor pegawai. Berikut adalah infrastruktur pendukung di Bank Indonesia Institute dalam menjalankan sistem tersebut. Kita memiliki kampus atau ruang kelas yang dapat digunakan bagi SDM Bank Indonesia untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu kita memiliki learning management system untuk sebagai sarana penunjang proses pembelajaran, dan kita juga memiliki referensi pembelajaran yang berupa publikasi jurnal atau artikel, bahkan buku yang sudah dipublikasi oleh Bank Indonesia Institute. Selanjutnya, berikut adalah desain dari Learning Management System di Bank Indonesia yang disupport oleh Bank Indonesia Institute. Inovasi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia Institute pada sistem adalah: pertama, integrasi Learning Management System dengan Human Resource Information System untuk menciptakan proses bisnis pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang lebih lean. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi Learning Management System yang mudah diakses pada perangkat apapun dan dimanapun. Terakhir, yang dapat dilakukan adalah optimalisasi ruang kelas pembelajaran untuk meningkatkan kenyamanan proses pembelajaran. Kita beralih untuk membahas soft elements yang terdiri dari share value, style, staff, dan skill. Skill yang dimiliki oleh SDM di Bank Indonesia Institute adalah dibagi menjadi dua. Pertama, kompetensi perilaku dan kompetensi substansi. Kompetensi perilaku adalah pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam melaksanakan jabatan atau posisi tertentu, yang terdiri dari beberapa poin inti. Selanjutnya, untuk kompetensi substansi adalah kompetensi yang dituntut untuk keberhasilan dalam melaksanakan jabatan atau posisi tertentu sesuai bidangnya masing-masing. Berikut adalah bidang-bidang yang terdapat di Bank Indonesia. Analisis dan inovasi yang dapat dilakukan pada poin skill adalah kita dapat merumuskan desired step dari kompetensi SDM, yaitu kompetensi untuk menjadi central bankers di era digital dan mampu melaksanakan proses kerja kebijakan dan kelembagaan di era digital. Untuk itu, inovasi yang dapat dilakukan adalah penguatan strategi dan pengembangan kompetensi kebank sentralan di era digital melalui program on the job and off the job. Lalu penguatan perencanaan dan pengelolaan program tugas belajar S2 dan S3 berbasis institutional driven, yang artinya semata-mata dilakukan demi kepentingan institusi. Lalu membangun SDM yang memiliki pola pikir dan perilaku yang mendukung era digital 4.0. Untuk poin staff, sumber daya manusia di Bank Indonesia itu dibagi menjadi tiga jabatan secara besar, secara garis besar, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis. Jabatan struktural adalah pada level jabatan yang tinggi, diharapkan untuk dapat memiliki pemahaman kompetensi, substansi, lebih terfokus pada kompetensi utama yang fundamental, dan kebutuhan kompetensi perilaku semakin meningkat secara signifikan. Untuk jabatan fungsional, memiliki penguasaan kompetensi substansi yang cukup tinggi dengan kebutuhan kompetensi perilaku yang juga meningkat. Terakhir, untuk jabatan spesialis, semakin tinggi level jabatan spesialis, penguasaan kompetensi substansi tetap tinggi dan disertai dengan kebutuhan kompetensi perilaku. Selanjutnya akan membahas style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diimplementasikan adalah transformational leadership. Transformational leadership mencerminkan suatu gaya kepemimpinan yang partisipatif dan tidak hanya mampu memotivasi dan menggerakkan organisasi secara vertikal dan horizontal, tetapi juga mewujudkan suatu kapasitas organisasi yang senantiasa agile di setiap keadaan. Transformational leadership merupakan suatu kepemimpinan partisipatif ketika leaders dan subordinate bersinergi mencapai visi dan misi bersama. Nah, Bank Indonesia
khususnya Bank Indonesia Institute mengimplementasikan transformational leadership dalam rangka melakukan program transformasi untuk memastikan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengembangan kompetensi SDM di dalamnya. Lalu untuk share value yang diinternalisasi kepada setiap SDM di Bank Indonesia, termasuk Bank Indonesia Institute adalah trust and integrity, professionalism, excellence, public interest, dan coordination and teamwork. Tahapan internalisasi dari share value tersebut kita bagi menjadi tiga, yaitu unfreeze, change, dan freeze. Di mana kita awali dengan melakukan sosialisasi untuk membangun awareness dan internalisasi. Setelah itu berhasil dilakukan, kita akan melakukan penguatan fokus pada specific value dari kelima tadi. Lalu ada freeze, yaitu penguatan pada perilaku utama. Terakhir, kita akan membahas kesimpulan berdasarkan analisis soft element McKinsey 7S. Bank Indonesia Institute atau BINS telah membangun fondasi organisasi yang kuat melalui pengembangan kompetensi SDM, pengelolaan talenta yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, penerapan gaya kepemimpinan transformasional, serta penanaman nilai-nilai organisasi. Yang keempat elemen tersebut saling mendukung dalam menciptakan SDM yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Langkah-langkah tersebut juga tentunya didukung oleh hard element yang terdapat di Bank Indonesia Institute, yaitu strategi, structure, dan sistem yang memadai. Melalui program pengembangan kompetensi, transformasi budaya kerja, serta penguatan kepemimpinan, Bank Indonesia Institute berupaya memastikan bahwa seluruh SDM di Bank Indonesia mampu mendukung visi organisasi sebagai bank sentral yang kredibel dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Sinergi antar sub-elemen ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi organisasi, khususnya Bank Indonesia, yang berkelanjutan. Demikian presentasi ALP Entrepreneur Project 2 saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Salam entrepreneur.